Saya bersyukur saudara. Karena salah satu alat ibadah saya adalah tisu. Bukan untuk lap keringat. Saya sudah lama tidak peduli dengan keringat. Jadi tisu bagi saya bukan untuk lap keringat. Mengelap air mata yang jatuh. Jadi tisu jadi alat ibadah. Saya tidak bisa ibadah kalau tidak bawa tisu. Maksudnya apa? Bukan berarti maksudnya tidak bisa ibadah. Maksudnya apa itu pendeta? Bukan, maksudnya kan daripada bingung. Apalagi kalau yang jatuh itu ingus. Ya kan? Kalau cuma air mata sih. Kan? Dan sekali lagi saya syukuri itu. Ternyata begitu sulit untuk terus menemukan kekuatan ibadah. Begitu sulit untuk mempertahankan kekuatan ibadah. Ibadah ternyata bisa terjadi di mana-mana tuh. Ibadah bisa dilakukan oleh siapa saja. Ibadah dengan tulus hati sampai ibadah dengan setan bahkan. Ada di gereja. Itu bukan gereja setan. Tapi ibadahnya dengan setan di situ. Bisa. Ternyata bisa. Seperti kepada saudara yang saya selalu bilang. Yesus yang pimpin ibadah. Yesus pimpin umatnya. Pimpin para murid. Makan Paskah bersama. Di situ ada setan. Alkitab jelas tulis. Lalu saudara beribadah dengan siapa? Oh, kita tiap kali ibadah pokoknya mengusir setan. Iya. Kamu usir setan waktu mau ibadah. Tapi sepanjang hari kamu dengan setan. Kamu biarkan pikiran setan, hati setan menguasai pikiranmu. Kau menginginkan setan. Gitu. Pas mau ibadah usir setan. Kira-kira setan pergi atau tidak? Enggak, dia ada di situ. Hanya karena saudara usir setan. Ibadah kami kiranya dikuasai oleh Roh Kudus. Setan tidak boleh bekerja. Tapi sepanjang minggu kamu jalan dengan setan. Tidur dengan setan. HP-mu penuh dengan setan dan kau tidak peduli. Tontonanmu setan yang buat dan kau nikmati. Lalu mau ibadah usir setan. Maksudnya apa? Kamu mempermainkan Tuhan. Usir setan apa? Orang keinginan setan jadi keinginanmu kok. Usir setan di mana? Apakah setan bisa ada di situ? Masalahnya Tuhan kita itu beda. Cara kerjanya dengan Tuhan-Tuhan di tempat yang lain. Tuhan kita itu dia mencari orang yang sungguh-sungguh memilih dia. Bukan dipaksa-paksa. Maksudnya di situ ada setan dan ada Tuhan. Tapi kamu tiap kali membuat keputusan, aku memilih Tuhan. Itu Tuhan kita tuh seperti itu. Ya? Ada setan di situ. Ya, Yudas lebih menyukai setan. Karena Yesus tidak tawarkan 30 keping perak untuknya. Setan menawarkannya. Dan sekarang semakin banyak pengkhotbah yang lebih menawarkan uang, berkat materi kepada jemaatnya supaya dia disukai. Berarti khotbah itu dikuasai siapa? Kamu usir setan. Usir setan atau kamu menggunakan pikirannya. Menggunakan pikiran setan. Usir setan apa? Setan ada di situ. Orang pesannya pesan setan kok. Bayangkan. Ada 12 murid Yesus. Ya. Menemani dia makan Paskah.
Yesus tidak pernah tawarkan duit ke murid-muridnya. Satu-satunya yang menawarkan duit siapa? Setan. Dan Yudas lebih membuka hati untuk tawaran setan. Di mana itu? Di ibadah. Bayangkan. Yudas membuka hati untuk itu. Yesus tidak pernah menawarkan dia. Tuh, tambah modal. Yesus tidak tawarkan. Tuh. Bayangkan nih. Saya benar-benar tidak. Aduh, saudara, biarkan dia bekerja dengan caranya. Jadi kalau saudara setiap kali diperhadapkan dengan situasi seperti itu dalam hidupmu, oh saudara, hati-hati. Suara siapa yang saudara lebih dengar? Hah? Suara siapa? Sungguhkah kau mendengar suara Tuhan? Sungguhkah kau mendengar firman Tuhan? Hah? Dari mimbar? Atau siapa yang kau dengar? Saya ingat ada di ibadah pembukaan Rakerda hari Selasa kemarin. Ya. Pembicara menjelaskan tentang berbagai tipe gereja. Oh, saya lupa waktu itu ada 8 atau berapa yang dia sampaikan. Oh, sebenarnya saudara, saya tergelitik sekali hati saya untuk bilang masih ada satu lagi yang kurang Pak. Satu lagi, gereja AI. Misalnya dibilang ada gereja minimarket, gereja mall, gereja entertain, ya. Saya sangat, aduh, ada satu lagi Pak, gereja AI. Tuh. Pendeta tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, ini ada ini yang jago. Tuh. Dia jago bikin PowerPoint. PowerPoint-nya diberikan power oleh siapa? Itu. Waduh, ini kan AI. Oh, AI gimana tulisannya? Gini ya. Oh. Kan? Kan keren. Kalau cuma khotbah pakai PowerPoint, ya ampun, AI lebih pintar. Pendeta tanya aja ke AI. Tuh. Dia mau khotbah apa? Kekudusan. Tinggal ketik kudus. Tuh. Nanti AI susunkan PowerPoint-nya. Mau berapa slide? 100 slide. Nanti dia bikin. Lengkap dengan gambar-gambarnya. Mulai dari gambar yang berkenan kepada Tuhan sampai gambar yang memusing. Yang lihat juga, oh Tuhan, kok bisa gambarnya kayak gitu? Nah, sekarang kan, aduh, bayangkan saudara. Sekarang kan ada video-video, saudara bisa buat apa? Tiba-tiba Yesus masuk dan memelukmu. Bisa loh, saya juga senang waktu lihat. Aduh ya, maksudnya tersentuh hati ini. Oh Tuhan, seandainya ini sungguhan, itu. Oh Tuhan, bawa Jopa kita jam pulang-pulang. Oh. Kan sekarang AI bayangkan saudara. Ya.
Saudara bisa, saudara mau berpelukan dengan siapa? Hah? Kalau dulu yang berpelukan cuma Teletubbies. Kalau sekarang semua bisa berpelukan. Saudara mau berpelukan dengan artis apa? Hah? Tinggal ambil fotonya, suruh AI bikin berpelukan. Bayangkan, AI pintar. Waduh, lebih pintar dari kamu. Saya dengar orang-orang bilang, dan dia buatnya selalu beragam. Ya. 10 orang yang bertanya tentang kekudusan, dia akan buat khotbah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Coba, dia akan memudahkan. Tuh, STH membuat khotbah, akan memudahkan MTH membuat khotbah. Dokter, apalagi itu. Oh, kamu mau khotbah yang kayak gaya siapa? Gaya dokter, gaya profesor, jago. Gereja AI, gereja Roh Kudus itu habisin waktu, baking lama. Kalau Roh Kudus bekerja kan lama toh, lama sampai saudara mengantuk, belum kelar. Kalau gereja AI, tidak ada yang tersentuh. Saya bingung juga lihatnya. Dan ini yang paling mengerikan sudah. Pendeta tidak usah berdoa. Apalagi puasa, tidak usah. Nanti AI yang bikinkan. Ternyata kan AI tidak berdoa, tidak berpuasa. AI tahu semua. Dunia sedang dibingungkan dengan keadaan ini, saudara. Bayangkan kalau AI membantumu untuk hal-hal yang lain, ya. Kalau cuma mau tanya informasi tentang Los Angeles, tanyalah dia. Tapi kalau informasi tentang Tuhan suka apa kepadamu? Jangan tanya AI, tanya ke Tuhan. Buka Alkitabmu dan baca. Banyak buku bagus, banyak sekali. Ya ampun. Kata-kata dari orang yang, saudara, ada orang-orang tertentu yang dia tuh kalau susun kalimat, waduh saya sampai kagum. Rasanya tidak ada satu kata pun dari orang itu yang saya mau lewatkan. Saya biasanya tulis dulu ini kata-katanya, waduh ini bagus sekali. Terus dia puasa berapa hari? Dia bersekutu dengan Tuhan, sungguhkah dia mencari Tuhan dengan kerinduan? Atau kalau dia yang berkhotbah dia buka mata. Tapi kalau dia mendengar khotbah dia pun tidur. Ya. Ini saya yang bicara, saya ini manusia. Apa saya tidak mengantuk? Tapi memang, waduh, ini hari saya baru terkejut, saudara, terkejut tadi di sini tadi sudah berdiri dan saya mengantuk. Dari tadi ada mengantuk. So di sini pasti kita berarti kita lelah sekali. Baru sekarang masa, kenapa kong kita mengantuk? Bayangkan kalau kok ada di koi kong tidur, mengantuk kan masuk akal. So itu kenapa kok nganyak bangun-bangun? Ini bayangkan. So mandi. So di sini baru sekarang kong kita mengantuk. Semua mulai ini ibadah. Kong kenapa kita so mengantuk? Oh ternyata masih tinggal di tubuh yang daging. Jadi lelah enggak? Lelah. Buktinya apa? Buktinya si pendeta mengantuk.
Tapi untuk sesuatu yang saya anggap penting. Rasa mengantuk harus dikuasai. Harus dikalahkan. Begitu saudara. Itu kalau kita sungguh menghormati pertemuan dengannya. Saya kan sudah bilang ke saudara, kalau capek, sakit. Ini capek, sakit. Tuh. Mulai dari sakit sekali sampai sobae. Kok enggak pernah itu saya istirahat. Tuh kan tiap hari kan melayani tuh. Itu ya. Sebentar lagi Tuhan datang. Sungguhkah kau siap untuk menjemput dia? Ada informasi yang saya baru lihat tadi. Saya lihat di posting 5 hari yang lalu. Ya. Jadi saya sudah tidak periksa tadi kalau itu kejadiannya tepatnya tanggal berapa begitu. Tapi saya lihat rupanya itu diposting di YouTube 5 hari yang lalu. Ya. Berita tentang pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Pembangunan Bait Allah yang ketiga. Dengan berbagai keterangan, dengan berbagai penjelasan dan saya. Nah, ini kan berita. Dan kemungkinan yang orang yang mengupload itu kemudian buat pendekatan menurut dia, gitu. Ada orang tertentu yang berpikir, wah ini keren ini, ya. Ini Bait Allah akhirnya dibangun juga. Saya setuju memang dengan pembahasan beliau tadi. Ya, memang tidak lama saudara. Kalau menurut dia tadi dia bilang justru kalau sampai Bait Allah itu terbangun. Yang bangun nanti itu menunggu antikris. Jadi jangan salah sangka saudara. Kamu Kristen. Kristen seperti apa? Hati-hati saudara. Ada Kristen, dia lebih menyukai tanpa dia sadar, dia lebih menyukai Yudaisme daripada Kristen yang menyembah Yesus. Saudara, orang Yahudi ya dipecah menjadi 2 kelompok sebenarnya. Ya, 2 kelompok yang paling besar. Oh. Jadi Yahudi Yahudi. Yang satu Yahudi Mesianik. Nah itu dia percaya Yesus. Orang Yahudi tapi Kristen. Gitu ya. Yang agama Yudaisme, ya, orang-orang Yahudi ini menolak Yesus, sudah tahu. Orang selalu dia pikir kalau bilang orang Yahudi, oh itu orang Kristen. Saya sudah bilang berulang kali kepada saudara, di Israel sana agama terbesar Yudaisme, satu. Yang kedua, nomor 2 terbesar di Israel agama mana? Muslim. Nomor 1 Yahudi, nomor 2 Muslim. Orang Kristen yang paling kecil di Israel itu orang Kristen paling sedikit saudara. Ya. Yang terakhir saya tahu hampir 3%. Ya. Sementara Muslim dan Yudaisme Israel itu saudara. Orang selalu kalau orang Yahudi saja, loh, dia pikir orang Yahudi itu membenci Yesusmu. Ya.
Bagi kita Israel penting, kenapa? Itu kota bersejarah. Toh? Peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab rata-rata terjadi di sana, begitu. Ya, jadi itu kota ya yang bercerita tentang Alkitab kita ini bukan terjadi di negeri anta beranta. Di negeri yang tidak ada sana ada. Ya. Jadi ada lokasinya ada. Tuh. Membuktikan bahwa Alkitab kita ini Alkitab bukan dongeng. Jadi waktu dia bercerita tentang mujizat-mujizat di dalam Alkitab ini bukan karangan, saudara. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata. Oh. Semua nama kota yang ditulis ada itu. Tapi kalau saudara kaitkan Israel dengan kekristenan, kamu sudah salah. Jangan berpikir Israel lebih menyukai Kristen. Enggak. Justru kalau menurut saya Kristen di Israel sana dimanfaatkan. Menambah devisa negara. Itu karena orang Kristen akan berziarah di sana. Itu tambah devisa. Sekaligus apa? Sekaligus diberi cenderamata yang itu cenderamata itu justru paling banyak bohong. Ya. Dulu waktu mau ke sana ada teman saya yang bilang begini, hati-hati Ron, di sana banyak sekali penipuan. Iya, awas ngana. Jadi enggak usah segala dua mau tawarkan parfum, enggak usah beli. Tuh, itu semua apa? Semua itu leo-leo. Tuh, itu bohong semua. Tuh, harganya selangit, tapi nanti ngana lihat pulang di rumahnya guna itu dia. Tuh, semua mau aksesori itu enggak benar itu. Itu, tuh. Tidak orang semua tawarkan. Nah, apa ini? Ini Yesus dah pegang ini batu. Orang beli itu batu. Yesus dulu udah minum di sini. Orang Kristen beli. Ini nih, nafiri ini Yesus dah tiup. Nanti kalau ngoni mau ibadah, bagus sebelum tutup ibadah, tiup dulu ini shofar. Yang saya bingung saudara, cari di Alkitab kalau ada apa. Jangan cari di perjanjian lama tentu. Cari di mana? Loh, ibadah perjanjian baru kan ada. Waktu Yesus dan murid-muridnya berkumpul, gereja mula-mula berkumpul. Dorang sana, apalagi zaman itu, tentu itu shofar, nafiri banyak sekali. Kok nggak pedong nggak pakai? Padahal dari dulu berita tentang kedatangan Tuhan. Yesus datang, so bilang kerajaan surga sudah dekat. Tuh. Petrus membicarakannya, Paulus banyak sekali membicarakannya. Harusnya dari dulu, dorang sudah usah pakai musik yang lain tuh, menyanyi ibadah tiap kali. Jangan lupa semua tiup nafiri. Cari kalau ada apa. Kalau nggak ada apa jangan tambah-tambah, saya bilang Akang. Tuh, ini tuh Kristen masa kini, saudara. Kalau mau ibadah, pasang itu kaki dian. Siapa dah suruh? Bahkan bakar dupa. Kenapa yang perjanjian lama ada bilang begitu? Loh, kamu ini bagaimana toh? Apa Yesus pernah bakar dupa? Cara ibadah perjanjian baru ternyata sangat berbeda. Doa mereka berbeda.
mencontoh ibadah perjanjian lama. Itu gambaran. Jangan mencontoh di sana. Apa yang Yesus tidak ulangi lagi? Yesus kan dan murid-muridnya langsung. Setelah dia pergi kan murid-muridnya melanjutkan pelajaran yang mereka terima langsung dari Yesus. Artinya kamu mau belajar ibadah yang benar, baca perjanjian baru. Perjanjian lama itu gambarannya. Waktu kita belajar Wahyu, di sana banyak sekali gambaran. Hati-hati ya. Apalagi tidak lagi bersekutu dengan Roh Kudus, lalu kamu sembarang menafsir. Dengar si ini bilang begini, si ini bilang begitu, oh dia turun dari sorga. Paulus yang luar biasa cuma 1 kali ke sorga. Itu loh Paulus kesaksiannya. Kalau ada yang 10 kali, 100 kali harusnya kau pertanyakan. Benar dia jalan-jalan ke sorga atau jalan-jalan di kayangan? Tuh. Hati-hati saudara. Ya. Penyesatan. Yesus bilang penyesatan harus terjadi. Dari sini terlihat sungguhkah kau masuk dalam bilangan orang yang dipilih atau tidak? Hati-hati. Salah satu ciri ya, kita di sini kan kalau bilang tentang perjanjian roh, saya yang bicara kepada saudara ini, loh, saya akhirnya malah semakin, loh, ini pekerjaan Roh Kudus, kenapa saya mesti malu? Ada orang, tapi kan tidak ada terjemahannya. Iya, ternyata pengalaman kami, terjemahannya itu datang waktu kau membiarkan Roh Kudus bekerja. Sehingga kalau memang ada kalimat yang dimengerti yang akan Tuhan bilang, nanti dia beritahu. Saudara mau tahu dari mana? Kalau nanti ada penerjemahannya. Kalau bahasa roh tidak diizinkan. Tapi bahasa roh yang ngarang itu lebih banyak daripada bahasa roh yang asli. Nah ini kan begini saja, ini bahaya sekali saudara. Waktu saudara terbiasa berada dalam perkumpulan orang yang tidak pernah jadi peka terhadap ini pekerjaan Roh Kudus asli atau tidak. Akhirnya saudara dengan mudah kau sedang disesatkan dan kau tidak tahu. Lagi nanti oh ya, wah sangat terkesan. Ya kan? Apalagi nubuatan-nubuatan yang membuat kau melayang. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Apa lagi? Oh, sudah pokoknya. Ya langsung bingung. Boy. Bangsa-bangsa. Setelah saya tanya berapa bangsa sudah. Ternyata baru 1. Berarti belum bangsa-bangsa. Pokoknya saudara hati-hati. Hati-hati masalahnya, ujilah segala roh ya, termasuk roh yang bekerja di dalam saudara. Itu ya. Roh yang bekerja di dalam saya juga uji. Kan harus begitu. Ya. Secara khusus apalagi waktu yang katanya suara roh itu ternyata bertentangan dengan Alkitab.
Oh ini suara dalam doa. Lo lihat dulu. Kalau ini pesannya bertentangan dengan Alkitab, kamu mesti buat keputusan. Ini pasti bukan Roh Kudus. Ya. Saya beri contoh kepada saudara tuh. Itu masalahnya contoh yang saya tahu sekali maksudnya. Itu persekutuan doa. Mereka sedang berdoa berlutut saudara. Ini kan zaman dulu. Ya, entah itu berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Nikahilah gadis ini. Begitu. Sementara bapak itu ada istrinya. Nah, suara dalam doa. Loh, memang istrinya sudah berpisah dengan dia. Istrinya berulang kali ingin kembali dan dia tidak mau. Oh ini cerita sungguhan. Dan kemudian itu terjadi. No? Sementara mereka berdoa, persekutuan doa lalu ada suara. Nikahilah nona ini. Dan dia pun menikah dengan nona itu. Jadi istrinya. Kemudian jadi pemimpin gereja. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya itu diberi label pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati saudara. Sekali lagi, apapun itu, adakan suara tertulis. Ini tetap menjadi dasar. Ini loh, tolak ukurnya dari sini. Suara roh apapun yang kau dengar, lihat Alkitab tulis apa. Kalau Alkitab tidak menulis, itu sudah bertentangan dengan catatan dalam Alkitab. Loh, kamu harus tolak. Itu. Masalahnya setan pun mengajar. Kan mana ayat itu? Setan menyerupai malaikat terang. Coba. Apalagi sudah pakai jubah putih. Waduh, daripada pendeta ini pakai baju hitam. Kan kalau pakai baju putih kan pasti suci. Walau hatinya hitam. Setiap hari dia berkutat dengan hal-hal yang hitam. Tapi kalau ibadah dia nanti pakai baju putih. Lihat, hal itu tidak usah mengherankan sebab dari dulu. Penyesatan terjadi. Hal itu tidak usah mengherankan, Paulus bilang dari dulu. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita baru dari sorga, baru turun tadi pagi. Angkan. Bahasa roh, bayangkan. Ini karena bahasa rohnya ngarang. Ya kan? Nonton film porno. Waktu dia kagum, bahasa roh. Gimana sih kamu tuh? Ini. Bahasa roh soalnya jadi seperti saudara dengan mudah mengucapkan haleluya kan? Amin. Bahasa roh itu bukan seperti haleluya dan amin. Siapapun bisa bilang itu. Ya kan? Bahasa roh seperti yang dikaruniakan roh padamu. Begitu. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Jadi setiap kali berdoa, habis lagu penyembahan, langsung bahasa roh dulu sebelum doa. Bayangkan, oh Tuhan, oh kasihan gereja masa kini, Tuhan tolong kasihan. Ya. Saudara saya, lu berdoa Tuhan kasihan lindungi Pak kita, oh Tuhan kasihan.
Biar jo kita. Tuhan, orang mau bilang kita bodoh kah apa. Tuh merasa benar sendiri apa lalu sudahlah, terserahlah. Tuh. Tapi yang jelas kalau bahasa roh saja kamu bisa mengarang loh. Apalagi pekerjaan yang lain. Dengan mudah kamu menipu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tuh. Kepada jemaat Galatia Paulus ingatkan apa? Walau itu malaikat yang katanya turun dari sorga. Bayangkan. Itu zaman tahun berapa coba? Tuh. Paulus kan menulis surat-suratnya tahun 60-an. Oh, sekitar begitu. 60. Iya 60-an loh. 60 Masehi ya saudara, bukan 1960. Dan dia sudah, dari dulu sudah ada Injil yang berbeda. Sekarang Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, Injil apa lagi? Injil Thomas, Injil Yudas. Sudah tahu enggak? Wahyu saja itu ditulis itu abad pertama. Ya, Wahyu itu kitab terakhir di Alkitab kita. Itu sekitar tahun berapa? 90 sampai 100 sekitar itu. Abad pertama. Tuh. Lalu Injil-Injil yang tadi itu Thomas, Tumis. Tuh. Itu tahun 1300, tahun 2000-an. 1200 itu loh, kok itu bisa dipercaya? Tuh. Saya dengar Pak Bambang Nursena bilang loh ini ditulis pakai bahasa Spanyol. Loh bahasa Spanyol tuh zaman dulu belum ada. Tuh masa kalau tidak salah itu Injil Barnabas itu ya. Loh. Kayaknya itu saudara ya. Pokoknya ada salah satu Injil ngarang itu ya. Itu pakai bahasa Spanyol lah ampun. Loh, si Thomas tidak berbahasa Spanyol. Enak aja bayangkan ya. Itu sampai letak kotanya salah. Tuh. Ada yang mesti naik gunung. Nah, dia itu turun bercerita turun. Loh kamu salah. Artinya kamu tidak pernah ke Israel. Berarti kan kamu ngarang. Itu saudara itu ya. Saya tidak hafal aja. No? Tidak menekuni Injil-Injil begitu dan tidak usah. No? Saya percaya Pak Bambang. Oh ya sudah Pak. Betul. No? Ya, nah di Injil itu ya. Nanti Yesus pacaran sama Maria Magdalena. Jadi sekali lagi saudara ya, itu masa penulisan Injil kita itu begitu saudara. Itu abad pertama ya. Lalu saudara mau percaya tulisan-tulisan yang disebut Injil. Ditulis tahun 1000 sekian. Lu jangan percaya. Terlalu banyak naskah. Yang kan itu saya juga, ini Alkitab kita saudara. Ya. Itu naskah asli, itu banyak sekali, ribuan jumlahnya. Ya. 5.000-an kalau saya tidak salah. Tuh, 5.000-an. Ya. Naskah asli. Nah 5.000-an artinya lebih dari 5.000. Naskah asli.
Sementara naskahnya siapa? Naskahnya Plato, Aristoteles itu 7 naskah. Ada 8, ada cuma 5 dan orang percaya. Bahkan bangga bisa mengutip perkataan-perkataan mereka. Kalau Yesus, benarkah dia hidup? Itu cuma itu mungkin toko fiksi. Aristoteles yang cuma sekian jumlah naskahnya, orang sangat percaya. Para pengkhotbah pun mengutip perkataan mereka dan melupakan perkataan Alkitabmu. Ya. Sekarang jadi lebih mudah. Kenapa? Ini ada ya. Tinggal tulis. Manusia menurut Aristoteles, tanya Pak AI. Nanti dia bilang. Hati-hati loh ya. Karena sekali lagi, semua yang bohong tadi itu biasanya ya khotbah intinya adalah berkat materi. Tuh, bagaimana hidup lebih lama di dunia dengan nyaman, dengan menyenangkan. Dan sekali lagi, ini inti Alkitab setan. Jadi, kalau saudara malah menyenangi pendeta yang mendoakanmu untuk itu, harusnya kamu tanya, kamu ini bertuhan atau sebenarnya bersetan? Kalau pendeta yang mendoakan dia cuma untuk hal-hal rohani, dia anggap ini kurang berguna. Ya, karena yang dianggap paling berguna duit. Tuh, bagaimana sehat-sehat saja. Tuh. Aduh, ini pendeta jago ini. Tuh. Karena dia kemudian mendapatkan, oh kalau daun ini untuk menyembuhkan penyakit jantung. Pendeta ini nih penuh dengan hikmat. Gimana sih kamu ini? Berapa banyak orang, oh daun ini menyembuhkan, oh sudah banyak daun pokoknya. Daun ini, daun itu, daun ini. Ya. Dan ternyata orang minum daun itu dan tetap saja tetap sakit sampai mati. Ini kan. Dulu saudara ya, contoh yang paling akurat menurut saya. Ini dulu oma saya ya. Itu dia kira-kira dia meninggal tahun entah itu 77 atau 78 itu. Oma saya itu meninggal dengan kanker rahim. Nah itu tahun itu kan, bayangkan. Menurut pemeriksaan dokter bilang kanker rahimnya itu kira-kira sudah lebih dari 30 tahun di tubuh oma. Jadi wah bagus kalau tahu dari awal, bagusnya minum akar benalu. Nah, sudah tahu kan benalu? Nah itu akar benalu. Jadi sudah oma waktu tahu itu ya sudah, mami sering rebus akar benalu untuk beliau minum. Dan sampai dia meninggal. Nah setelah oma meninggal, mami pun buat keputusan kalau begitu akar benalu kan bagus untuk mencegah kanker. Maka mami mulai rebus akar benalu. Ini kan cerita sungguhan. Saya tidak cerita tetangga atau orang lain. Ini ibu sendiri. Lalu dia pun minum akar benalu. Jadi saudara,
kami terbiasa melihat ada panci di atas kompor yang isinya tuh akar benalu yang pokoknya saya enggak tahu juga dia dapat dari mana, pokoknya begitu saudara. Selalu ada dan dia minum sampai satu ketika perutnya mulai membesar. Ini cerita sungguhan loh. Ibu saya. Loh, kita tanya nih, bukankah so minum akar benalu? Ini seberapa puluh tahun dia minum tuh akar benalu. Cuma ingat tuh akar benalu itu yang bertumbuh di perut saudara. Tuhan tolong. Tahu-tahu kista membesar sampai dioperasi. Kan so minum DP pencegahan. Aduh. Saya habis pikir saudara. Oh ini daun ini nih bagus. Daun ini ya tuh. Sekarang ya, hari apa tuh saya lihat pembahasan di YouTube. Itu investigasi saudara. Investigasi. Jadi memang mereka sampai robah intonasi suara. Suara dirubah. Karena ini kan video investigasi. Bayangkan telur asin. Itu pakai racun. Aduh ya. Telur asin itu kan telur bebek. Kemudian ada prosesnya. Oh, jadi telur asin. Itu lama prosesnya. Nah tahu 1-2 minggu begitu baru jadi telur asin. Harus telur bebek. Nah ini pengusaha ini dia menggunakan telur ayam. Kan lebih murah. Telur ayam satu lebih murah. Lalu proses yang 1-2 minggu itu dia percepat. Cukup 1 hari. Besok jadi telur asin. Dengan warna, bayangkan saudara, dia hilangkan dulu warna telur ayam. Di bleaching dulu. Iya saudara, ini cerita sungguhan. Ya, kan saya lihat mereka tunjukkan ini nih proses awal. Ya, jadi waktu dia masukkan ke cairan itu, dia ambil saudara, waduh, ini yang telur ayam yang kecoklatan itu bersih jadi putih. Nah, baru dibikin biru. Baru dalamnya disuntik karena kan kuning telur ayam sama telur bebek beda. Nah disuntik pakai orange. Cairan orange. Lalu kan itu pewawancara tanya gini. Bu apa enggak beracun itu? Ya enggak tahu lah. Ini namanya juga kita mau cari untung. Masa ngomong begitu saudara ngomongnya. Jadi pewawancaranya pura-pura bego juga. Ini kan. Oh bu apa ini enggak beracun ya? Ya saya enggak tahu. Namanya juga kita mau cari untung. Hah? Bayangkan saudara. Jadi telur asin mahal tuh. Nah mereka jual separuh harga. Selain prosesnya lebih cepat. Pengusaha telur asin nanti 2 minggu baru bisa menghasilkan mereka dengan cepat. Aduh berbagai makanan saudara. Saya sampai, saudara pikir ini makan sehat. Ini makan buah. Ini buah sudah beracun. Iya saudara. Kalau saudara tidak takut Tuhan. Saudara sementara makan racun dan kau tidak tahu. Ini makanan sehat, ini makan jeruk. Jeruk, aduh. Ini makan apel nih. Tahu apa? Apa kalimat itu? 1 apel tiap hari membuat dokter jauh. Maksudnya kalau 1 hari 1 apel kamu jadi tidak sakit. Jadi dokter kan menjauh. Gitu. 1 apple a day keep the doctor away. Gitu. Jadi apel 1 hari 1 membuat dokter jauh daripadamu.
Apel yang mana? Apel yang disuntikan berbagai suntikan. Tuh. Tuh. Semua saudara. Oh ini air mineral. Ini baik untuk kesehatan. Lalu ditemukan lagi. Ini air mineral selalu ada di kemasan plastik. Nah kemasan plastik ini akan menimbulkan racun. Kong mau beli di mana dang tuh air lain. Semua air mineral yang orang minum 10-an tahun. Semua taruh di plastik. Kong orang minum-minum. Kong jadi apa saudara? Kong jadi apa? Saudara coba aduh saya dekat dengan Tuhan itu. Ternyata waduh terpujilah Tuhan Yesus. Orang cuma makan dan minum apa yang ada. Sudah titik. Oh itu beracun. Sudahlah cuma ini tuh orang boleh minum. Kok engkau minum apa? Bayangkan ya. Sudah dicuci tuh semua alat makan. Apa? Membunuh 99% bakteri. Tinggal 1% yang lolos. Nah, dia ingin tahu, bayangkan 99% tuh bakteri mati. Jago toh? Jago. Aku ingin tahu, ada tuh 1%, dia lebih jago dari itu. Dari itu deterjen itu. Jadi ini yang akan mematikanmu. Saudara tuh. Kong bagaimana yang pendeta? Tuh. Ya. Kong cuci jurangnya usah pakai sabun. Tuh. Kong. Yang kan saudara ya. Saya pernah baca. Ada bapak-bapak yang begitu takut dia pokoknya mesti steril. Ya. Jadi dia mandi, dia cuci tangan terus. Tuh. Kemudian waktu dia lihat tayangan tentang dunia yang tidak terlihat dengan mata. Tuh, bakteri, virus kan tidak terlihat dengan mata. Jadi mesti pakai apa? Mesti pakai mikroskop. Jadi si bapak beli mikroskop. Tuh, maka dia sudah selesai cuci semuanya, dia cuci tangannya dan dia taruh di mikroskop. Hah? Ya. Nampak ada yang bergerak sebuah. Dia bingung mau makan bagaimana. Dia mau cuci bagaimana. Saudara, ini orang kan pikir ini orang pekulikan bagus. Ini kalau saudara lihat di mikroskop dengan pembesaran tertentu kau kan bingung. Ini banyak sekali yang bergerak di sini. Nah, itu ada bakteri baik. Dan bakteri baik Tuhan yang ciptakan. Kalau enggak, kulit kita bukan seperti ini, saudara. Ya. Jadi bakteri baik itu dia justru memakan yang tidak baik. Kalau itu tidak ada kamu sudah rusak lama. Gitu. Nah, so bilang Akang Tuhan itu ciptakan orang pemata cukup untuk melihat yang perlu kau lihat. Yang ndak usah engkau lihat, ndak usah cari tahu. Yang orang perlu cari tahu apa? Hal rohani di dalam kita itu. Sudah secuci tuh leper. Sudah tuh cukup. Tuh, mau pakai mikroskop nanti kau kaget. Tuh. Ternyata so cuci sampai so pakai air panas ada bakteri tertentu dia nak mati di panas. Taruh di kulkas. Oh, ada bakteri tertentu tidak mati di kulkas dia enggak bisa mati. Dia membangun perlindungan, saudara. Membangun perlindungan. Jadi dia taruh di panas, dia membangun perlindungan. Taruh di dingin, dia bangun perlindungan. Kok engkau mau lari di mana? So bilang lari jo Tuhan. Apapun itu, bayangkan. Ya, olahraga supaya sehat. Tuh lain olahraga, gara-gara olahraga kau bilang, stop jo olahraga ibu. Kenapa? Itu yang bikin engkau pesaraf kejepit. Bayangkan tuh lain dapat suruh olahraga. Tuh lain berhenti jo olahraga. Nah, coba kok saudara. Jangan jadi gode. Aduh, sadiki itu orang kurus mati. Itu orang gode, dia kolesterol tinggi, gula tinggi, semua tinggi, darah tinggi. Saya terkejut. Nah, kemarin pembicaranya
Badannya besar semua, saudara. 2 pembicara dikirim dari majelis pusat, dua-duanya besar. Jadi Pak Pendeta 2 itu bilang, kami berdua adalah para pembesar. Pembesar karena badannya besar. Saya lihat kayaknya itu satu orang mungkin sekitar 150 atau 200 kilo. Saudara bayangkan itu tuh, itu dong 2. Tuh pendeta kurus lama mati. Orang 2 so tua. Coba saudara ini cerita betul. Pak kurus karena supaya sehat. Nah apa tuh lain. Tuh godenya nyandak mati-mati, nyandak sakit-sakit. Tuh kurus. Siapa gode dia kurus karena dia kurus sakit-sakit. So bilang saudara, tuh biarkan tubuh lahiriamu nah apa-apa merosot. Jaga hidup rohanimu. Kalau mau pakai semua syarat kesehatan, kita ini saya tidak sehat. Sampai bilang Pak teman-teman, udah. DP cara cuma satu apa? Jangan periksa. Titik. Periksakan hatimu, periksakan dirimu kepada Tuhan, mampu menyelidiki hatimu. Tuh. Nah gitu, setelah dengar firman Tuhan, dia tidak mau diselidiki. Besok mau check up kita. Angko Roh Kudus mau check up, angko ini mau. Tersinggung lagi. Tuh hari orang nanti COVID baru. COVID melanda, semua orang sampai semua mati disuruh masuk rumah sakit. Bayangkan sampai rumah sakit pun kosong. Ya apa? Sampai orang semua mati sana mau bawa. Coba. Habis pikir orang manusia masa kini itu takutkan apa yang tidak perlu ditakutkan berlebihan. Itu tuh lebay DP nama. Lu hidup rohanimu diperintahkan untuk hidup kudus, pikiran kudus, jaga pertobatanmu, tuh jaga tontonanmu. Jangan melihat sembarangan. Itu tidak mau dengar. Itu tersinggung dia. Oh, bilang kalau dengar firman Tuhan, jaga matamu supaya tidak tidur. Tuh. Kalau lagi berdoa tutup matamu. Kalau dengar firman Tuhan jangan tutup angko be mata. Sedang ada buka-buka mata so. Apa itu pikiran so malayang kamanas tuh. Apalagi so tutup mata. Amin. So tidur kok. Biarkan Tuhan menyelidiki hatimu saudara. Oh terpujilah Tuhan. Itu apa? Biar ku kan berlomba sampai ku pandang wajahmu. Itu tujuan perlombaan kita bukan jadi kaya di dunia ini. Bukan berarti Tuhan tidak mampu membuat kita jadi kaya. Tapi jangan biarkan itu kau jadikan tujuan hidup setiap hari. Tuhan tambah hidupmu satu hari supaya apa? Supaya tambah engkau pedoi. Bayangkan ini. Dia tidak pernah peduli. So tidak ada kerinduan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Hidup soalnya betul. Ini mau diberi peringatan. Kecelakaan terjadi di mana-mana. Oh Tuhan tolong. Saya mendengar kesaksian dari ada Pak Pendeta yang sering juga kami dengar khotbahnya. Ini orang Indonesia. Dia bercerita, dia bilang, saya berteman dengan ibu itu. Kami akrab gitu. Dan ibu itu punya anak
Anak perempuan saudara. Usianya pas kejadian 17 tahun usianya. 17 tahun. Jadi ceritanya ini ibu mau rayakan ulang tahun anaknya. Nah malam itu ya kan jam 12 tengah malam, biasa kan orang begitu jam 12 tengah malam sudah itu pas ulang tahunnya toh, setelah jam 12 tengah malam. Nah sebelum jam 12 sekitar jam 9 jam 10 teman-temannya datang menjemput si Nona ini. Oh ini di Jakarta saudara. Ya. Lalu mereka pergi ke klub malam, ke kafe atau apa pokoknya yang malam-malam lah. Oh mereka ke sana. Nah, menurut cerita mamanya itu menelpon anaknya 9:30 dia telepon. Dek, oh iya mama ini lagi baik-baik kita di sini. Oke. Jam 10 mamanya telepon lagi. Ya sebenarnya mamanya suka supaya anaknya tuh pulang saja. Ya. Tapi biasa begitu. Hati-hati ini. Saya juga tidak pernah berencana untuk bicara ini. Saudara lihat waktu saudara menjadi orang tua yang tidak bisa menegur anak. Jam 11 mamanya telepon, oh masih baik-baik saja. Nah kalau tidak salah 11:30 ibunya menelpon dan itu masih baik-baik saja anak itu bilang. Tuh, mamanya suka kalau jam 12 dia sudah di rumah. Tuh, udah mama ini. Jam 12 lebih 1 atau lebih 2 menit. Tiba-tiba telepon ibunya berbunyi. Ibunya waktu dia angkat, halo. Halo, apakah ini ibu? Oh iya, dia dengar loh, ini kok suara laki-laki. Iya, bu, maaf ini bu, kami ini petugas polisi. Hah? Ibunya langsung terpukul. Maksudnya apa pak polisi? Iya bu, ini maaf bu, saya mesti informasikan ya. Kecelakaan baru saja terjadi bu, kami ada di lokasi kejadian ya. Ada 5 orang di dalam kendaraan itu, dalam mobil itu. 1 terlempar jauh dari lokasi ya. 1 terjepit dan begitu sulit untuk dikeluarkan. 5 toh. 1 terlempar, 1 terjepit. Itu yang terlempar mati, yang terjepit mati, 2 yang sisa, 3 yang sisa, 2 mati, cuma 1 yang hidup. Hah? Ibu itu pasti berharap yang hidup itu anaknya. Ternyata tidak. Nona yang ulang tahun 17 tahun menghembuskan nafas terakhir pada kecelakaan itu. Dan pendeta itu bilang, karena kami akrab, saya tahu persis. Ya, jadi waktu mayatnya itu dibawa ke rumah. Ibunya, karena ibunya itu punya salon dan punya butik. Oh, jadi kan dia pintar untuk make up. Anaknya dia tidak kasih didandanin orang lain, harus saya yang mendandani anak saya sendiri. Dan Pak Pendeta bilang, tahu enggak, kami saksinya ya. Dia mendandanin anaknya itu mulai dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhenti untuk menangis. Dia menyesal kenapa dia tidak bisa cegah anaknya. Sementara dia ini anak Tuhan. Kok bisa dia tidak bisa mencegah anaknya untuk melakukan yang tidak perlu kau lakukan? Sudah lihat ya. Dulu ke klub malam itu orang, apalagi kalau itu orang gereja, jangan. Kalau sekarang enggak apa-apalah, kita cuma minum-minum kok, minum soft drink. Cuma minum-minuman ringan kok, bukan minuman keras. Toh, sambil nyanyi-nyanyi. Toh,
karaoke. Oh. Sampai mati. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, mendengar cerita itu menurut saudara, kira-kira nona itu kemana? Apa jumpa Tuhan? Yerusalem baru atau di mana? Mayatnya didandanin. Kuburnya pasti salib. Sungguhkah dia berjumpa Tuhan? Itu kan. Sudah lihat? Orang tua yang baik yang mana? Yang tidak bisa menegur anaknya. Kalau orang tua yang baik harus menjadi orang tua yang bisa menegur anaknya. Pendeta yang baik yang mana? Kalau begitu. Kalau orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu menegur anaknya, bahkan dengan keras. Kalau begitu pendeta yang baik yang bagaimana? Pendeta yang berbelas kasih itu yang mana? Yang membiarkan jemaatnya ya, sudah hidup dalam kenajisan dia biarkan. Yang penting dia masih masuk gereja. Jangan ganggu kasihan. Bagaimanapun dia kata ibadah. Bagaimana ini? Jangan menyinggung. Orang mesti jadi pendeta yang berbelas kasih. Gimana? Jangan singgung-singgung pada orang. Yang penting orang kuduskan. Terus saya bilang ke saudara, hubungan perzinahan tidak dapat dikuduskan di gereja dengan pemberkatan nikah. Kalau itu perzinahan, cuma satu cara menguduskan apa? Pisahkan mereka. Titik. Masing-masing ada pasangannya. Jangan dia masuk gereja 4 orang jadi dikuduskan. Kamu siapa menguduskan? Hentikan perzinahan dengan cara apa? Orang dua mesti baku pisah. Jangan pernikahan ini menguduskan mereka. Ini kan bayangkan ini pemahaman masa kini saudara. Pemahaman di mana? Di gereja. Kira gampang. Gereja akhirnya bisa jadi bertentangan, jadi kontra satu dengan yang lain. Ini salah satunya dengan pemahaman itu. Ya. Bercerai boleh enggak menikah lagi? Bilang Akang perceraian tidak mungkin bisa. Kecuali maut. Kecuali Tuhan yang ceraikan. Nah kalau Tuhan yang ceraikan, bukan dia kasih baku pisang kok rumah, bukan. Kalau Tuhan yang ceraikan berarti satu mati. Itu tuh perceraian yang Tuhan buat. Di luar itu, mesti ada surat cerai. Kemarin saya rame membicarakan ini. Ya. Pernikahan dianggap sah waktu akhirnya diberkati di gereja, gitu toh. Bayangkan hukum peraturan sekarang, kalau dulu kan boleh BS dulu, boleh capil dulu baru pemberkatan. Kalau sekarang enggak bisa. Enggak bisa ada pasangan yang kecapil, kamu pemberkatan dulu. Ada surat dari gereja dulu. Nah, surat sudah diberkati di gereja baru bisa capil. Bahkan itu kalau tidak salah sekarang ada peraturannya. Paling tidak 1 minggu mesti. 1 minggu setelah pemberkatan. Ini boleh langsung berkati langsung capil. Bayangkan sekarang peraturan sebenarnya sangat berpihak kepada Alkitab menurut saya. Baru dianggap sah waktu ada pemberkatan di gereja. Loh, perceraian dianggap sah waktu apa? Surat cerai dari pengadilan. Coba saudara. Seperti pernikahan sah waktu ada surat pemberkatan di gereja. Loh,
Kalau kamu menyebut perceraian itu sah, coba gereja mana yang berani? Keluarkan surat cerai, coba ceraikan dia dalam nama Yesus. Kamu lihat kalau gereja berani. Ternyata sekarang ada gereja yang berani. Hah? Oh, kami dengar kemarin. Hah? Oh Tuhan, ada gereja yang berani. Karena ternyata sekarang peraturan yang baru muncul, ya. Yang mau bercerai mesti ada surat cerai dari gereja. Baru engkau tahu. Tapi siapa ada backing tuh peraturan itu? Itu peraturan sudah ditetapkan, saudara. Kemarin dibicarakan di Rakerda. Saya bilang, wah ini nih. Ini sangat membantu sebenarnya, saudara. Membantu kalau pendeta itu mau mengangkat tinggi kebenaran. Dan saya dengar kemarin sudah ada gereja yang daripada dia yang tak tambah jemaat, lebih baik gereja ya kasih keluar surat cerai dari gereja. Hah? Sudah. AI diizinkan bahut bato. Nah, tuh. Saudara sudah dengar enggak? Itu di Jepang AI menikahkan orang. Robot. Jadi dong tidak perlu pendeta. Tuh, dong datang jo nanti robot yang berkati. Iya saudara. Ya. Kong kaweng deng mana? Kaweng deng robot. Bukan farm robot. Tuh. Daripada mau kaweng dengan ini perempuan dia ini boleh lihat kita begini. Semua curiga lepas kita lebih kawin dengan robot. Kalau robot kan pokoknya klik. Tindis dia bilang I love you. Ih, bayangkan dia. Tambah robot satu. Ya dua tuh robot. Dua-dua dia klik. I love you. Aduh, lebih baik dengan robot. Nah itu. Dia pendeta le robot. Yang ini mau bilang so gila saudara. Itu so lama loh. Bukan baru. Ya. Itu menikah dengan robot, ya ampun, kasihan saudara. Saudara sedang hidup di masa yang paling gila sebenarnya masa ini. Dan orang justru menganggap dompet pandai. Oh, ini yang mesti orang kagumi. Sampai lupa. Sampai sampai mengabaikan hikmat Alkitab. Hikmat Roh Kudus. Hikmat firman Tuhan diabaikan. Ternyata AI lebih pandai dari orang. Ya kan. Sekarang kan terancam sebenarnya. Ya, dunia kerja terancam. Ya, orang-orang dipecat. Dirumahkan. Kenapa? Loh, ada AI. Betul mau beli pada orang mahal. Orang yang tidak perlu digaji. Yang tidak perlu ada biaya makan minum. Aja makan. Orang boleh setel. Ini tahu kalau orang jacah sekali atau apa. Ya. Kerja 24 jam. Yang tidak ada begini. So lelah kita. So manganto robotnya tidak jam manganto. Dan yang tidak usah jaga, pokoknya dia akan kerja terus, yang punya sota sono, yang tidak usah tako, pasti di kantornya tidak akan hilang berkas, hilang doinya tidak mau hilang, heles grupnya tidak hilang, karena robot dia tahu mesti bawa pencuri dia tahu itu, dia tahu, jadi ya daripada pekerjakan orang. Ya, kalau semua pulang mesti periksa tali itu pegawai Indomaret, ya, Alfamart, ya. Dorang kalau semua pulang, tali dia tamang-tamang sudah. Dorang semua mulai periksa. Jangan sampai dia ada bau gula-gula. Dong periksa. Mar kalau robotnya pastinya ada hilang. Yang enggak mau hilang. Jadi ya daripada pakai karyawan orang tahu-tahu pakai jo robot sudah. Lama-lama orang semua sudah di rumah. So sekolah baik-baik. Ranking 1,5. Bukan cuma ranking 1. Dia 1,5 ke atas begini. DP terakhir nyandak dipakai kayak apa? Ada robot lebih pandai dari ngana. Nyandak pernah mengantuk, nyandak pernah sakit puru.
Nyandak mau minta izin dari dia mau jelong-jelong. Nah, ada robotnya ndak jelong-jelong. Oh, jadi perusahaan-perusahaan kaya lebih baik beli robot. Tuh bayar jo pada orang. Nyandak usah pakai pensiun. Kan nyandak rugi sama perusahaan. Nah, itu. Nanti manusia terancam. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan, orangnya tidak pernah takut dengan ancaman dunia. Orang paling takut kalau iman kita terancam. Tuh. Kepercayaan kita terhadap Tuhan itu yang terancam, itu yang takut. Waktu kerinduan kita kepada Tuhan hilang, itu yang ancaman besar. Saudara sudah tidak peduli mau berkenan pada Tuhan atau nyanda, pokoknya kita mau baking. Kau dalam bahaya. Oh Samuel, saudara Samuel. Oh Tuhan tolong. Ya, saya dengar Alkitab suara. Lain kali dalam hati. Sunin tahu ini dia apa orang-orang yang jaba komen dan like ini dia. Dorang dah baca dengan lengkap atau nyanda tuh Alkitab. Karena banyak salah. Dorang dah baca. DP teksnya tidak ada yang salah. Ya. Tapi yang baca salah. Nah kalau orang cuma dengar pakai headset. Dia tidak periksa teksnya, ya dia salah dengar. Ya. Lama-lama sudah semua AI yang baca. Supaya pastinya tidak ada human error. Toh? Tidak ada kan kalau manusia, ya dia ada baca begini, ada salah baca. Siapa? Manusia kata kono. Ada saja DP salah. Lama-lama tidak usah pakai suara manusia. Pakai jo suara robot. Toh? Tidak mungkin salah. Akhirnya orang lupa kepada Tuhan. Itu yang tidak mungkin salah. Alkitab tidak mungkin salah. Roh Kudus tidak mungkin salah. Jadi kalau ada yang salah, pasti itu roh yang lain. Begitu kan. So, itu saudara. Kalau diperingatkan dari mimbar. Waktu kau baca Alkitab dan aduh ini komang. Ternyata kita so salah. Coba kok saudara. Harusnya Tuhan. Tolong aku menjadi seperti yang engkau mau. Itu toh. Makan buah, makan sayur. Ternyata, pikir-pikir ini semua. Makanan menyehatkan ternyata apa? Tuh. Orang kote. Kalau nyandak mau pakai apa kote? Ini anti hama ini, aduh. DP daun besae. Nah, jadi justru habis semprot kong panen. Gagah DP daun. Pedong beli. Kong dorang mati. Pikir-pikir apa? Minum apa kote? Seledrei. Nah, minum seledrei untuk mencuci ginjal. Ternyata seledrei sebelum dipanen dong semprot dulu dengan pestisida. Jadi aduh dia pilih semua tuh seledrei yang bagus-bagus. Tuh, yang so layu so bisa ambil yang bagus-bagus. Nih tahu DP pestisida mana. Jadi waktu angkor rebus untuk mencuci ginjal. Hah? Cuci deh pestisida. Aduh, tuh kan. Ini saudara. Kenapa kau tidak membiarkan Roh Kudus mencuci hatimu? Maka apapun yang kau makan, yang orang makan dari mulut, Yesus bilang kau buang ke jamban. Titik. Sudah. Itu tidak akan mempengaruhimu. Tapi hati-hati. Kau tidak menjaga hati, kau tidak menjaga pikiranmu, kau tidak menjaga situasi sekitarmu. Aduh, apa yang kau biarkan masuk di pikiranmu, di memorimu, itu yang akan membuat saudara diracuni. Dan orang sekarang nyanda takut. Padahal dia semua mati besok, semua mati sebentar. Dan kau tidak peduli. Oke, kayaknya itu dulu untuk hari ini.
Kita sedang hidup di dunia yang semakin mengerikan. Hati-hati waktu saudara justru lebih suka untuk tinggal lama-lama di bumi. Siapa yang sudah sedang membodohimu. Hati-hati. Ayo mari kita berdiri.